Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Majelis Ta'lim Denurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita, ya, kajian rutin kita tentang kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut pada kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami menampakkan ayat-ayat kami kecuali untuk memberi rasa takut pada manusia. Tidaklah kami mengirim ayat-ayat kami kecuali untuk memberi rasa takut kepada manusia. Ya. Ayat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang apa maksud ayat-ayat dalam Al-Quran ini yang menimbulkan rasa takut bagi manusia. Ada yang mengatakan maksudnya adalah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sehingga menimbulkan ketakutan bagi umatnya, orang-orang yang menyelisihinya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah bencana-bencana alam yang Allah timpakan kepada manusia, ya. Ini juga harusnya menimbulkan rasa takut kepada manusia. Demikian juga misalnya gejala-gejala alam seperti gerhana dan yang semisalnya yang harusnya menimbulkan rasa takut bagi manusia. Dan ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kematian yang tersebar dengan cepat, ya, disebabkan wabah atau yang lainnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala, ya, memunculkan dalam alam semesta ini kejadian-kejadian yang luar biasa yang harusnya menjadi pelajaran bagi manusia, ya, agar mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara tafsiran mereka tadi saya sebutkan, tafsiran para ulama, di antaranya adalah wabah yang terjadi pada suatu masa di mana merenggut nyawa begitu banyak dalam waktu yang cepat, ya. Demikian juga kejadian-kejadian alam seperti gempa bumi, kemudian tsunami atau yang lainnya. Ini semua adalah ayat-ayat yang Allah kirim, ya, agar kita menjadi semakin takut kepada Allah. Bahwasanya alam semesta ini ada yang mengatur dan dia berhak melakukan apa yang dia kehendaki, ya, sesuai dengan hikmah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah ketika Allah mengirim ayat-ayat yang menunjukkan akan keagungannya, sebagian orang malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilin, ya. Ya, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Firaun setelah Allah tenggelamkan, kata Allah, "Falyawma nunajjika bi badanika." Pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun, ya, untuk ditampakkan kepada manusia. Inilah orang yang pernah sombong dan angkuh, maka kesudahannya adalah kematian, tewas dengan ombak yang besar, ya, dengan ditenggelamkan dalam Laut Merah. Allah selamatkan jasadnya sebagai tanda bukti kekuasaan Allah agar orang-orang setelahnya takut dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Tapi apa kata Allah? Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi banyak orang lalai daripada tanda-tanda yang kami kirimkan kepada mereka. Jadi itu terjadi. Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada kelaparan, ada jatuhnya perekonomian, ada wabah, ada pandemi. Tapi sebagian orang biasa-biasa saja, ya. Masih lanjut dengan maksiatnya, hanya ketakutan sebentar kemudian tidak kembali kepada Tuhan. Hanya ketakutan secara duniawi, ya.
tidak sadar dan terus tenggelam dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, terus membangkang terhadap perintah Allah, tetap meninggalkan sholat, tetap praktek riba, tetap tidak berjilbab, tetap saja biasa saja. Ya, sudah dianggap gejala alam biasa. Dianggap gejala alam biasa. Padahal Allah kirimkan itu semua untuk takhwifa. Wa ma nursilu bil ayati ila takhwifa. Kami tidak kirim itu semua kecuali untuk memberi rasa takut kepada manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah singgung dalam beberapa ayat tentang model manusia seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Sungguh kami telah utus kepada umat-umat sebelum engkau, ya, para rasul. Fa akhadnahum bil ba'sa, maka kami menimpakan kepada mereka penderitaan, wad dharra, kemelaratan, la'allahum yatadarra'un, semoga mereka tunduk kepada Allah ketika ditimpa dengan musibah-musibah tersebut. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Seharusnya ketika mereka ditimpa dengan penderitaan, harusnya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum, tetapi ternyata sudah diberikan tanda-tanda, teguran-teguran, qasat qulubuhum, tapi hati mereka keras. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghiasi maksiat yang mereka kerjakan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka melupakan apa yang mereka diperingatkan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan bagi mereka kenikmatan-kenikmatan dunia, ya. Allah kasih teguran, mereka tidak peduli. Allah kasih nikmat, buat mereka semakin lalai, istidraj, mereka semakin lalai. Kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan segala pintu kepada mereka, hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka sombong dan bangga dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, maka tiba-tiba kami hukum mereka dan akhirnya mereka berputus asa, ya. Jadi ada orang seperti itu, model manusia seperti ini, diberi teguran tidak kembali kepada Allah tapi semakin parah. Ya, seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un." Sungguh kami telah menghukum mereka dengan azab, famastakanu li rabbihim, mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka, wa ma yatadarraun, mereka tidak menghinakan diri mereka di hadapan Allah, tidak, ya. Jadi ini yang jadi permasalahan, ya. Terutama ketika musibah tersebut berkepanjangan, musim kemarau berkepanjangan, jatuhnya ekonomi berkepanjangan, orang semakin jauh dari Allah, ya, semakin suudzon kepada Rabbul Alamin, semakin bermaksiat, semakin lepas kendali, dan ini terjadi, ya. Pada peristiwa pandemi yang kita alami ini, ada sebagian kejadian-kejadian kita lihat di luar negeri, sebagian agama-agama lain ketika mereka ditimpa dengan masalah ini, maka mereka menghina agama mereka. Ada yang mengambil salib kemudian dimasukkan di bokongnya dan macam-macam kejadian-kejadian yang menunjukkan mereka sudah menganggap Tuhan tidak ada. Justru kejadian ini membuat mereka semakin membangkang dan yang lain. Kita orang Islam jangan demikian, ya. Kita yakin semuanya ini ada yang mengaturnya, dan ini kembali kepada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, dosa yang kita lakukan. Maka ketika Allah memberi teguran, ya, hendaknya kita takut, ya. Kita lihat bagaimana orang-orang dekat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita semakin bersiap, mempersiapkan diri untuk bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah turunkan peringatan-peringatan ini, ada rasa takut, benar. Ya, bukan kita santai-santai saja, tidak ada rasa takut agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Ya, bukan takut membuat kita akhirnya lupa dengan Tuhan, takut dengan artinya takut kematian sehingga kita lalai, tidak. Ada rasa takut makin takut kepada Allah. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, kita tidak tahu bagaimana ke depannya kita, ya. Makanya seorang ketika ditimpa dengan bencana, musibah, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal juga yang kita sedihkan dalam permasalahan seperti ini, sebagian orang selalu mengkaitkan permasalahan ini dengan kejadian-kejadian alam semata tanpa mengkaitkan dengan perbuatan manusia, ya. Tanpa mengkaitkan dengan perbuatan manusia. Sehingga ketika terjadi bencana, seakan-akan kejadian alam hanya kejadian geologi atau misalnya gempa atau apa, hanya pergeseran lempengan bumi dan yang lainnya, ya, atau gejolak lava dan lahar dalam gunung, seakan-akan suatu hal yang biasa. Ya, kita katakan benar tidak salah ketika seseorang mengkaitkan perbuatan kejadian-kejadian ini dengan gejala-gejala alam. Tapi ingat, alam itu tidak berjalan sendirinya. Alam benda mati, ada yang menggerakkannya.
Ya, ada yang menggerakkan alam tersebut, ada yang mengaturnya, ada yang menjadikan ini dan itu. Dan ketika Allah melakukan kejadian-kejadian alam ini pasti ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah kembali kepada perbuatan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan di lautan. Ya. Kenapa telah nampak kerusakan di daratan di lautan? Bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan manusia. Allah ciptakan itu semua buat apa? Liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu, agar mereka merasakan akibat dampak sebagian perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. La'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk kepada Allah. Ya. Ini yang harus kita ingatkan. Jadi ketika kita berhadapan dengan musibah apapun, benar kita jelaskan secara ilmu pengetahuan, secara sains, secara kedokteran, secara medis, secara geologi, secara ilmu apalah ya, tetapi jangan lupa kita selipkan bahwasanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak ada kejadian-kejadian kecuali diakibatkan secara total kesalahan-kesalahan manusia. Ya. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, bagaimana negara-negara kafir mereka santai-santai bahkan mereka menjadi negara adidaya?" Kita bilang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah membiarkan sebagian negara kafir semakin parah, terserah Allah ya. Terserah Allah. Allah bikin istidraj kepada mereka. Kita bicara tentang diri kita. Kita tidak bicara tentang orang lain. Kita sadar bahwasanya kita banyak melakukan dosa-dosa ya. Jangan sampai di masa pandemi kita semakin terpuruk, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita termasuk orang-orang yang Allah cela dalam Al-Qur'an. Sudah diberi teguran, hati kita menjadi mati. Ya. Walakin qasat qulubuhum, kata Allah, tapi hati mereka menjadi mati, menjadi keras. Apa yang Allah kirimkan tanda-tanda, ghafilun, mereka lalai. Dan Allah sebutkan orang seperti itu. Ya. Dan demikian hanya orang-orang yang beriman yang bisa memandang hal ini. Ya. Dan ini adalah suatu mengkaitkan antara kejadian alam dengan perbuatan manusia. Ini adalah perkara dalam Islam, perkara yang prinsip. Sebagian orang tidak mengkaitkan hal ini, hanya mengkaitkan kejadian alam dengan sekedar materi saja, tanpa mengkaitkan dengan akibat perbuatan manusia ya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ketika menghadapi hal-hal seperti ini timbul rasa takut dari dirinya, dan itu tujuan Allah agar kita takut kepada Allah, agar kita banyak beribadah, agar kita salat malam, agar kita bersedekah, agar kita kembali introspeksi diri bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan suami kita, hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan anak kita, perbaiki bagaimana sikap kita menghadapi medsos, bagaimana menghadapi HP, dan yang banyak hal yang harus kita introspeksi diri kita. Ya, pandemi berkepanjangan, belum selesai. Entah kapan sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita semakin terpuruk. Sebagian orang semakin terpuruk, begitu pandemi selesai mungkin tambah parah, ya. Seakan-akan lepas daripada ketakutan, kemudian semakin bermaksiat kepada Allah, maka waspada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini ya bagi orang yang beriman, maka dia akan semakin takut kepada Allah, dan dia menjadikan kejadian-kejadian seperti ini sebagai berkah bagi dirinya agar dia bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika disebutkan ada khasf, yaitu ada longsor ya, kejadian kemudian misalnya longsor memakan korban banyak ya, maka beliau berkata, kunna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na'udul ayati barakah. Ya, kami dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ayat-ayat seperti ini, yaitu tanda-tanda yang Allah kirimkan ya, adalah sebagai keberkahan. Keberkahan buat apa? Maksudnya para ulama menjelaskan, yaitu dijadikan sarana oleh para sahabat untuk semakin menambah amal soleh, semakin menambah amal soleh. Ya. Dan ayat-ayat yang Allah kirimkan banyak. Jadi saya katakan ada namanya gempa bumi, ada namanya tsunami, ada namanya wabah, pandemi, ya. Ada namanya tingkatan ekonomi semakin jatuh. Misalnya bisa jadi dalam bentuk ketidaktentraman, kondisi negara yang kacau, dan banyak hal. Jangan dianggap bahwasanya itu semua terjadi alami saja. Tidak, itu semua akibat perbuatan kita sendiri. Ya. Akibat perbuatan kita sendiri. Kondisi yang carut marut, kondisi saling memusuhi, saling menjatuhkan, itu karena perbuatan kita sendiri. Maka
Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kita introspeksi diri kita. Kita ngajak orang lain untuk membenahi diri masing-masing. Karena kita tahu bahwasanya akan ada pertanggungjawaban setelah di hari kebangkitan nanti. Taib ini yang berkaitan dengan kaidah ini, bahwasanya apapun kejadian-kejadian yang mengerikan itu adalah teguran dari Allah agar kita sadar, agar kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita bersalah segera introspeksi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hati kita semakin mati menghadapi kejadian-kejadian seperti ini. Kaidah berikutnya diambil dari firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Itu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa suatu berita, maka ceklah dulu, cross check terlebih dahulu, jangan langsung dibenarkan, jangan langsung disikapi. Ayat ini kejadiannya sebagaimana para ulama menyebutkan asbabun nuzulnya, itu tentang kisah Banil Mustalik, ya, Banil Mustalik ketika mereka masuk Islam, maka mereka membuat perjanjian dengan Nabi, kirimkan salah seorang petugas penarik zakat kepada kami akan bayarkan zakat. Kami akan bayarkan zakat. Maka Nabi SAW mengirim seorang, kalau tidak salah namanya Al-Walid bin Uqbah, Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat ke Banil Mustalik. Banil Mustalik itu pimpinannya adalah Harith ibn Abi Dirar, Al-Harith ibn Abi Dirar Al-Khuzai, itu bapaknya Juwairiyah. Al-Juwairiyah istri Nabi SAW. Maka ketika Al-Walid bin Uqbah datang menuju ke Banul Mustalik untuk mengambil zakat, sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya mereka gembira, mereka ingin menyambut utusan Nabi SAW, maka mereka keluar dengan bawa baju kebesaran mereka, yang kemudian ada pedang-pedang mereka bawa, dalam rangka bukan untuk memerangi, tapi dalam rangka untuk menyambut. Sebagaimana sampai sekarang tradisi sebagian orang Arab seperti itu. Kalau mereka ada acara walimah atau mereka membawa alat-alat perang, pedang-pedang, kemudian untuk menunjukkan kegembiraan. Jadi intinya ketika Al-Walid bin Uqbah melihat kondisi seperti itu, dia pun balik. Dia tidak sampai ke kampung Banil Mustalik, kemudian dia balik lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguhnya mereka tidak mau bayar zakat dan mereka ingin membunuhku. Mereka ingin membunuhku. Maka Rasulullah SAW akhirnya suruh cek, Khalid bin Walid suruh cek, benar nggak seperti itu? Nabi tidak tahu ilmu gaib, Nabi suruh cek. Ternyata setelah dicek, ternyata tidak demikian. Ternyata ini orang-orang mengatakan kami tidak lihat utusan Nabi sama sekali. Kami sedang menunggu dia datang, dia tidak datang. Kami tidak ada niat untuk berperang sama sekali. Ya. Nah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kabar dari orang yang fasik, cek dulu. Ya. Kenapa? Karena khawatir kalau kalian mengambil sikap langsung, ya, mengambil tindakan berdasarkan berita yang tidak jelas tersebut, maka akan menimpa suatu kaum perkara yang buruk dan kalian akan menyesal di kemudian hari. Ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian akan menyesal. Seandainya Nabi tidak cross check, kemudian Nabi menyerang Banil Mustalik, maka akan berapa banyak kaum muslimin akan terbunuh atau paling tidak akan terjadi pertumpahan darah di antara mereka, antara sahabat dengan mereka. Tetapi alhamdulillah dicek dulu. Ternyata tidak demikian, dan ini adalah faedah yang sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, terutama kita bermuamalah dengan medsos, berita-berita hoax yang tersebar. Dan ini bukan sekedar masalah politik saja yang kita gunakan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Antara hubungan kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, kalau ada kabar kita cek dulu, ya. Jadi kata Allah fatabayyanu. Dalam qiraah yang lain fatathabbatu. Disuruh tatsabbut, disuruh tabayyun. Apa maknanya tatsabbut dan tabayyun? Ada yang mengatakan maknanya sama, ada yang mengatakan maksudnya tatsabbut, pertama kau cek dulu beritanya benar atau tidak. Cek beritanya benar atau tidak. Namanya tatsabbut. Kalau beritanya benar, yang kedua tabayyun. Apa maksud berita tersebut? Cek dulu. Bukan berarti berita benar, kemudian kita salah memahami berita tersebut, tidak sesuai dengan kenyataannya. Contoh, maksud saya gini, contoh. Ada seorang, kita lihat di depan rumah, ada yang lapor kita, Ustadz si fulan, bulan puasa, bulan Ramadan, dia makan di depan rumahnya. Saya lihat Ustadz, wah, kita cek benar ternyata beritanya. Dia mungkin foto, dia mungkin shooting, lihat orang makan. Ya benar, berarti tasabbut, kita sudah tasabbut, beritanya benar.
Taib. Ada tahap kedua yang harus kita cek lagi, tabayyun. Yaitu apa maksud dari kenapa dia makan di luar. Kita cek, oh ternyata setelah dicek, ternyata dia tidak puasa karena dia baru pulang dari safar. Meskipun bulan Ramadan, ternyata dia pulang dari safar dan dia tidak berpuasa, jadi dia makan di luar ya. Oleh karenanya dua hal perlu kita cek, tasabbut dan tabayyun. Bisa jadi berita itu datang benar, tetapi tafsirannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Tafsirannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Kita bermuamalah dengan anak buah kita, bermuamalah dengan bos kita, bermuamalah dengan istri kita, bermuamalah dengan suami kita, bermuamalah dengan berita-berita yang berkaitan dengan politik, dengan yang berkaitan dengan mengancam keamanan negara, maka waspada. Maka waspada. Ingat ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang suatu berita maka cross check terlebih dahulu. Sekarang saya tanya sama para pemirsa, para jamaah Majelis Ta'lim dan Nurs ya. Coba kita renungkan. Sekarang kita ini berhadapan dengan banyak sekali berita di media. Silih berganti tiada henti-hentinya. Apa kita bisa cek? Mungkin tasabut mungkin. Tasabut aja belum tentu benar, ada berita begini. Itu pun belum tentu benar. Berita begini, ada terjadi begini. Kenapa? Karena yang berikan berita, kita nggak tahu yang tulis berita ini siapa. Reporter tuh orangnya sikoh atau tidak, terpercaya atau tidak, tambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Atau berita pesanan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Saya misalnya seorang ustadz disuruh menganalisa suatu kejadian, saya tidak bisa menganalisa. Karena kalau saya menganalisa, saya harus punya sumber berita yang saya pastikan kebenarannya, dan itu saya tidak punya. Mau kantor berita manapun, saya tidak bisa memastikan benar atau tidak. Apakah mereka semua sikoh? Saya nggak kenal mereka. Yang kedua, saya harus cek juga bagaimana, kenapa terjadi demikian. Itu butuh penelitian, butuh satgas tertentu untuk bisa mengecek itu semua. Maka ketika itu bukan bidang saya tidak bisa menjalankan fatabayyanu, mending saya diam. Mending saya diam. Daripada saya membela sesuatu, ikut berkomentar yang akhirnya menimbulkan suatu mudarat yang lebih besar, yang kata Allah, antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya menimpa kemudaratan kepada suatu kaum karena kebodohan kalian. Kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian kalian akan menyesal atas komentar kalian, atas provokasi kalian. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman-zaman yang penuh fitnah, yang kita tidak tahu kejelasan suatu berita benar atau tidak, maka di antaranya jalan keselamatan adalah kita tidak ikut campur. Ini saya bicara silam. Kalau Anda punya bukti, Anda sudah cross check, silakan Anda ikut serta menurut Anda baik. Tapi kalau Anda tidak punya alat untuk mengetahui benar atau tidak, ya. Kemudian Anda tidak tahu bagaimana kejadian yang sungguhnya, kalaupun benar ya, tidak bisa tasabut, tidak bisa tabayun, maka apa kata Allah? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti apa yang tidak kau punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Lebih selamat. Oleh karena di musim-musim fitnah, Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk di masa fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Artinya dia semakin menjauh dari fitnah-fitnah tersebut, tidak ikut campur, tidak ikut gubris. Lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, yang berdiri masih lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Wal mashi khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah tersebut. Ya, artinya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjauhi hal-hal yang kita tidak punya kejelasan. Ada orang-orang yang berkompeten yang mengurus, silakan. Karena ikhwan dan akhwat, setiap apa yang kita komentari kita diminta pertanggungjawaban. Setiap apa yang kita provokasikan akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ini sebagai bahan renungan ikhwan dan akhwat. Ya, kita ini banyak kejadian. Pertama, sumber berita kita nggak tahu benar atau tidak. Jelas ini reporternya orang taat atau bukan, sikoh atau fasik, kita nggak tahu. Baik, kalau sudah benar kejadiannya begitu. Orang zaman seperti ini pandai bersilat lidah, pandai membalikan fakta, banyak hal ya, banyak hal. Dan waliyadzubillah, mengerikan kalau kita mau merenungkan hal tersebut. Makanya ya sudahlah, kalau kita nggak punya ilmu, tidak punya sumber berita yang bisa matang, yang bisa kita pastikan,
kita tahu bagaimana kondisi yang sungguhnya, mending kita diam, biarkan orang-orang yang memang berkompeten dalam hal itu untuk mengurus. Kalau memang mereka punya sumber berita yang valid, mereka punya kejadian, silakan urus. Kalau Anda tidak punya alat untuk mengetahui hal ini, tasabbut dan tabayyun, maka diamlah. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Anda tidak mampu menilai, enggak usah menilai ya. Enggak usah menilai ya. Ini ayat ini sangat dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal men-share berita, menerima berita, membenarkan berita, apalagi untuk urusan seperti ini banyak sekali hoax ya. Demikian juga dalam masalah agama, seorang hati-hati. Banyak sekali hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi SAW masuk ke HP kita, jangan langsung share. Kita cek dulu ini hadis benar atau tidak. Jangan-jangan hadis palsu, dan betapa banyak hadis palsu Nabi dikorbankan untuk disebarkan hadis-hadis palsu dari Nabi, ternyata hoax tidak benar dari Nabi SAW. Kalau ternyata hadisnya benar, cek pas enggak kita sebarkan saat ini, jangan sampai disalahpahami sehingga semakin menyulut api fitnah menggunakan dalil-dalil agama ternyata dalam untuk kepentingan politik misalnya. Hati-hati ya. Kalau kita cek semua pas ya, lihat maslahat dan mudarat. Semua itu seorang muslim melakukan sesuatu bukan hanya sekedar dia datang dia share, kopas dan enggak. Semua ada perhitungannya. Kenapa kita berperhitungan? Karena kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perhitungan dalam berbicara? Kenapa kita berperhitungan dalam komentar? Karena komentar kita, pembicaraan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi satu kata yang kita ucapkan menyulut api fitnah, menimbulkan kematian, menimbulkan saling menjatuhkan di antara kaum muslimin. Ya. Maka terkadang as-sukut, diam adalah keselamatan. Ya, saya bicara secara umum, yang punya kompeten merasa diri saya termasuk tim investigasi ya Ustadz, saya bisa silakan masing-masing lah. Saya cuma bicara kalau Anda punya keahlian dalam hal tersebut, silakan perjuangkan kebenaran. Tapi kalau tidak punya sumber yang valid, tidak bisa tasabut, tidak bisa tabayun, mending lakukan yang bermanfaat bagi diri pribadi, bagi keluarga, bagi tangga, bagi kaum muslimin. Yang jelas-jelas manfaat, yang tidak jelas hendaknya ditinggalkan. Baik, kaidah berikutnya, kaidah dalam Al-Quran dalam surat Fatir ayat 18 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi." Barang siapa yang berusaha mensucikan dirinya, sungguhnya dia mensucikan dirinya sendiri. Ya. Sungguhnya dia mensucikan dirinya sendiri, dan ayat-ayat seperti ini banyak. Ini dalam surat Fatir ayat ke-18, dalam ayat yang lain yang mirip seperti ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Demikian juga dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini ayat berkaitan dengan keutamaan seorang mensucikan dirinya, memperbaiki dirinya. Apa maksudnya tazakka? Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Barang siapa yang berusaha mensucikan dirinya, sungguhnya dia mensucikan dirinya tersebut untuk dirinya sendiri. Tazakka diambil dari kata tazkiyah. Tazkiyah secara bahasa Arab bisa maknanya dua. Pertamanya tathhir, yaitu mensucikan, membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Yang kedua nama, yaitu pertambahan. Oleh karenanya disebut zakat, karena zakat bisa menambah harta seorang. Dia keluarkan, mensucikan dosa-dosa yang dia lakukan berkaitan dengan harta tersebut, dan hartanya bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian ketika seorang mensucikan jiwanya, dua hal yang dia lakukan. Pertama, dia melakukan tazkiyah dari sisi makna, dia bersihkan penyakit-penyakit hatinya. Dia cek apakah dia riya, apakah dia ujub, apakah dia suudzon, apakah dia dengki, dia periksa. Dan dia berusaha bersihkan. Karena orang yang seperti ini orang yang sangat beruntung. Qad aflaha man tazakka, man zakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dia berusaha, ini perlu perjuangan. Mensucikan jiwa perlu perjuangan, karena tahapan yang pertama kita harus men-scan dulu jiwa kita, apa sih penyakit-penyakit yang dalam jiwa kita, dan pasti ada penyakit dalam jiwa kita. Siapa sih kita? Kita manusia yang penuh dengan dosa. Ya, cek, adakah hasad dalam jiwa kita? Adakah suudzon? Dia usah jauh-jauh suudzon sama suami, suudzon sama istri, enggak usah jauh-jauh.
Hasad sama terkadang kepada keluarga, terkadang kepada kakek, terkadang kepada kakak, adik, kepada tetangga. Masih ada penyakit enggak? Terkadang hasad sama teman pengajian. Terkadang hasad sama majelis taklim yang lain, terkadang hasad sama ustadz yang lain. Masih kita cek dulu. Jangan kita merasa diri kita bersih. Scan baik-baik. Saya ada hasad enggak? Saya ada dengki enggak? Saya ada suudzon enggak? Ya. Ria belum kita cek hati kita ria atau tidak, ikhlas atau ujub, macam-macam. Kita berusaha bersihkan diri. Ini perlu perjuangan. Ya kalau bersihkan badan gampang, tinggal mandi, ya sudah selesai. Apalagi ibu-ibu kalau depan cermin bersihkan wajahnya gampang. Dibersihkan kemudian dihiasi selesai. Ya kalau hati butuh perjuangan. Butuh mengenal dalam mengidentifikasikan penyakit yang ada dalam hati kita, scan. Setelah itu kita berusaha memperbaiki satu demi satu penyakit-penyakit hati kita. Ini itu perlu perjuangan seumur hidup. Ya. Tapi orang yang berusaha mensucikan jiwanya maka dia beruntung. Kenapa dia beruntung, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata jiwanya sudah suci, maka outputnya akan baik. Ya. Akan baik perkataannya, akan bahagia kehidupannya. Bagaimana muamalahnya terhadap istrinya, bagaimana muamalahnya terhadap suaminya, bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya. Ya, bagaimana semangat dia beribadah, semua kembali kepada jiwanya tersebut. Tapi kalau ternyata, makanya Allah mengatakan fa inna ma yatazakka li nafsi, kalau dia mensucikan jiwanya untuk dirinya, yang untung bukan Allah. Allah tidak butuh dengan keimanan kita semua. Ini kembali kepada diri kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik adalah untuk diri kalian sendiri. Tapi maksud saya, ini perlu perjuangan, ikhwan. Ikhwan dan akhwat, perlu perjuangan. Ibu-ibu juga perlu perjuangan ya. Jangan setiap hari kemudian melihat berita ini, berita anu, kemudian medsos, lihat macam-macam dunia yang hanya mengotori hati kita. Ya, kita ada waktunya kita seperti itu, ada sering waktunya kita perbaiki diri kita. Berusaha mencucikan diri kita dengan ikut pengajian, dengan baca Al-Qur'an, dengan perenungan-perenungan tentang keagungan Allah, tentang penyakit-penyakit hati kita. Ini semua perlu kita sengajakan. Makanya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Jadi dia ada berusaha untuk mensucikan jiwanya. Ya. Di antara cara-cara untuk mensucikan jiwa disebutkan oleh penulis di sini, ya, yaitu belajar tauhid dengan baik, ya, dan benar-benar ketergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya mensucikan jiwa dengan baca Al-Quran dengan tadabbur. Bukan sekedar baca doang, tadabbur. Kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya dengan tadabbur. Kemudian secara umum di antaranya dengan banyak berzikir kepada Allah. Ini mensucikan jiwa kita. Ya, setan semakin jauh dari orang yang sering mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berusaha menjaga salat 5 waktu. Dan jangan lupa salat malam meskipun sedikit. Ini di antara hal yang memudahkan untuk mensucikan jiwa kita tatkala kita berkhalwat dengan Allah, berdua-duaan di tengah malam. Dan itu sangat mudah hati kita menjadi suci, Allah bersihkan. Kemudian selalu menghadirkan akhirat dalam hati kita, orientasi kehidupan. Bahwasanya kita orientasi kehidupan untuk akhirat, kita bekerja untuk akhirat. Bekerja niatkan untuk bersedekah, kita bekerja untuk menyenangkan orang tua, bekerja untuk membantu tetangga, bekerja agar kita bisa haji, bisa umrah, bekerja agar kita bisa bikin pondok. Misalnya ini contohnya orientasi akhirat, kerja. Dagang, tapi ingat orientasinya akhirat. Ini akan mensucikan hati kita. Ya. Kemudian juga di antaranya sering mengingat mati dan menziarahi kubur. Kalau kita sering ingat mati, ziarah kubur, ini juga mensucikan hati kita. Kenapa hati kita terlalaikan dengan memperbanyak dunia? Alhaakumut takatsur. Kalian dibuat lalai dengan takatsur, saling bangga-banggaan dalam hal yang dunia, ya. Tapi ketika kita pergi ke kuburan, kita lihat orang sudah meninggal, kita bilang wa inna insyaallah bikum lalahiqun, kami pasti nyusul kalian. Maka ini akan membuat hati kita menjadi bersih, ya. Kemudian di antaranya adalah sering membaca perjalanan hidup orang-orang saleh. Dengan baca perjalanan hidup mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana Allah muliakan mereka, bahkan setelah mereka meninggal Allah muliakan mereka. Karya-karya mereka masih ada, disebut-sebut mereka orang-orang kaya, orang-orang hanya duniawi, raja-raja hilang, tenggelam dengan hilangnya dengan hilangnya waktu, dengan berjalannya waktu. Ya, kecuali dia raja yang soleh baru dikenang. Kecuali dia raja bertakwa baru dikenang. Seorang raja pejuang di jalan Allah baru dikenang.
Adapun hanya sekedar duniawi, ya maka akan sirna begitu saja. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, para jamaah Majelis Salim dan Nurs, ingat ini perkara penting, jangan kita lalai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan yang kita selalu perhatikan adalah zahir kita doang. Jangan kita di depan kaca, Masya Allah kita perhatikan, ada jerawat sedikit kita perhatikan, ada ini, ada kotoran sedikit, Masya Allah. Tubuh kita perhatikan. Sementara batin kita yang lebih utama, kita lalaikan. Tidak pernah kita perhatikan. Mau kotor seperti apa, mau kita bahkan berlezat-lezat dengan hasad kita, berlezat-lezat dengan suudzon, berlezat-lezat dengan riya. Semakin kotor hati kita. Maka jangan demikian. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Itu butuh perjuangan, ya. Bayangkan Allah untuk menggambarkan keberuntungan orang yang mensucikan hati, Allah bersumpah dengan sumpah yang banyak. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha, ya. Wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. 7 sumpah. Demi matahari dan waktu duhanya, ya. Dan rembulan yang mengikutinya, ya. Dan seterusnya Allah bersumpah. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ya, di antara doa yang sering Nabi baca, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyyu maulaha. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa kami. Engkau adalah yang terbaik mensucikan jiwa kami. Anta waliyyu maulaha. Engkau adalah penolong jiwa kami dan Engkau adalah pengatur jiwa kami. Ya. Kemudian juga kita berdoa, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk, wa nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak pernah tidak dikabulkan. Baik, kita lanjut pada kaidah berikutnya. Ini kaidah tentang kehidupan bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita. Allah berfirman, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia. Jangan kalian mengurangi hak-hak manusia. Ini ayat disebutkan oleh Allah 3 kali dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf ayat 85, dalam surat Hud, dan dalam surat Asy-Syu'ara. Kebanyakannya dibawakan tentang kisah Nabi Syuaib kepada kaumnya. Nabi Syuaib mengingatkan mereka, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian mengurangi hak-hak masyarakat. Ya. Kisah Nabi Syuaib, kisah yang masyhur, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah membinasakan suatu kaum. Di antara sebabnya mereka melakukan kesyirikan, dan di antaranya karena mereka mengurangi hak orang lain. Ya, mereka mengurangi timbangan, mereka mengurangi takaran. Ya, maka Nabi Syuaib mengingatkan mereka dengan berkata, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kalian kurangkan hak-hak manusia. Dan ingat, ya, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syattil jalha min asyattil qarna. Kata Nabi, sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak manusia kepada pemiliknya pada hari kiamat. Akan dikembalikan. Kalian sekarang ngambil hak orang, sedikit pun akan kalian kembalikan. Jangankan kalian, bahkan hewan, ketika ada kambing yang tidak bertanduk, ditanduk oleh kambing yang bertanduk, maka dia akan dikisos pada hari kiamat kelak. Supaya Nabi menekankan, kalau hewan saja Allah tidak biarkan, apalagi manusia yang mengambil hak orang lain. Ya, maka jangan pernah menyepelekan perbuatan mengambil hak orang lain, karena itu adalah zalim. Dan az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Quran tidak ada surat dibuka dengan kata wail, celaka, kecuali 2 surat. Yang dua-duanya berkaitan dengan hak orang lain. Yang pertama, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Tatfif, surat Al-Mutaffifin, yaitu Allah mencela orang-orang yang melakukan pengurangan takaran timbangan meskipun hanya sedikit. Tatfif. Ya. Misalnya 100 kilo dia kasih cuma 98 kurang 2 kilo. Orang tidak sadar. Kalau kekurangan banyak, tentu masyarakat akan marah. Tetapi masyarakat tertipu, terpedaya. Dikurangi cuma sedikit, tatfif cuma sedikit. Tapi apakah mengurangi sedikit itu ringan bagi Allah? Tidak, jawabannya tidak. Makanya Allah mengatakan celaka. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang berbuat tatfif, yang mengurangi takaran dan timbangan. Ya, hati-hati. Ini surat pertama yang Allah buka dengan wail, celaka. Surat yang kedua,
berkaitan dengan harga diri orang lain, kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang mengumpat dan mengejek, ya. Kenapa dia menjatuhkan harga diri orang lain? Maka jangan kita ganggu hak harta orang, jangan kita ganggu harga diri orang lain. Nabi SAW ketika haji wada, Nabi SAW mengatakan, ya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi SAW, sungguhnya darah-darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Dan sungguhnya harta kalian haram, tidak boleh diambil. Dan sungguhnya harga diri kalian haram, tidak boleh dijatuhkan. Sebagaimana kehormatannya hari ini, di bulan ini, tanah haram di Mekah. Jadi, jangan kita menyepelekan, jangan kita mengurangi hak orang lain. Ya. Taib, bagaimana aplikasinya Ustaz? Aplikasinya banyak antara kita dengan istri kita. Nggak usah jauh-jauh sama istri. Kita kurangi nggak hak istri? Dia punya hak untuk kita bercengkerama. Dia punya hak untuk kita sayangi. Dia punya hak untuk kita lembuti, dia punya hak untuk kita ajak jalan-jalan, dia punya hak untuk kita kasih makan, dia punya hak untuk kita belikan hadiah. Kita cuekin, kita campakkan, padahal kita mampu. Beda kalau tidak mampu. Kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Seorang yang mampu berinfak sesuai dengan kemampuannya. Kita bicara hak anak-anak, enggak usah kita bicara orang jauh, hak anak-anak. Sudahkah kita tunaikan hak anak kita? Adakah kita beri pelajaran kepada mereka? Adakah kita menasihati mereka? Atau kita sibuk dengan urusan dunia, berdagang sana sini, bahkan sibuk pengajian, lupa untuk nasihati anak-anak. Anak-anak punya hak. Orang tua juga punya hak. Sudahkah kita telepon mereka? Sudahkah kita jenguk mereka? Sudahkah kita penuhi kebutuhannya? Saya tidak bicara tentang orang yang tidak mampu, ya. Orang tidak mampu, ya apa boleh buat, ya. Kita bicara orang yang sebenarnya punya kesempatan tapi dia lupakan hak-hak orang terdekatnya. Wala tabkhasun nas asya'ahum. Jangan kau kurangi hak orang lain. Ya. Hati-hati. Kita sebagai banyak sekolah misalnya, kemudian membuka penerimaan dengan pembayaran, ya. Mereka punya hak, mereka melakukan kewajiban dengan bayar, mereka punya hak untuk mendapat pelajaran. Nah, apakah sudah kita menunaikan hak mereka? Ya. Hati-hati, ya. Jangan sampai kita mengurangi hak manusia. Apalagi kalau kita berdagang, kita jual barang jangan sampai kurang. Kita menakar barang jangan sampai volumenya kita kurangi. Hati-hati, ini semua adalah bentuk mengurangi hak orang lain, dan ini mendatangkan kecelakaan pada hari kiamat. Bahkan di bumi ada suatu kaum dibinasakan oleh Allah gara-gara perbuatan tidak menunaikan hak orang lain. Kemudian juga, ya, karenanya saya sering sampaikan hal ini, ketika kita tidak menunaikan hak-hak orang-orang dekat kita pada hari kiamat kelak, maka orang banyak yang lari dari kerabat dekatnya. Kata Allah, fa idza ja'atis sakha, jika ditiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ayahnya dan ibunya, wa sahibati wa bani, dia akan lari dari istri dan anaknya. Kenapa dia lari dari mereka? Istri, anak, kakak, adik, ya, ayah, ibu, dia lari, tidak mau ketemu dengan mereka. Di antara tafsiran para salaf, karena dia takut dituntut hak mereka. Karena di dunia dia tidak menunaikan hak mereka, dia kurangi hak mereka. Makanya kadang-kadang kita lalai, kita terkadang perhatian sama orang jauh, sementara hak orang dekat kita lalaikan, hak anak-anak, hak istri, hak suami, hak orang tua, hak kakak dan adik. Tidak tunaikan hak mereka. Mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Hati-hati. Apalagi sudah bicara masalah dagang, kita nipu orang, kita nggak tunaikan haknya. Apalagi bos dengan pegawai, betapa banyak pembantu tidak ditunaikan haknya. Sudah waktunya gajian tidak digaji, disuruh kerja terus, gajinya dikurangi. Dan banyak hal, ya. Kalau pembantu melakukan kesalahan tanpa sengaja memecahkan ini, dipotong gajinya padahal dia sudah bekerja setengah mati. Dan tidak boleh kalau pembantu sudah bekerja setengah mati dan tidak ada kesalahan dari kelalaiannya, maka tidak boleh kita minta dia menanggung kerusakan yang terjadi. Dia sudah bekerja sesuai dengan prosedur, bahkan berlebih-lebihan kita paksa dia kerja, terjadi sesuatu, mungkin piring pecah atau apa rusak, tidak boleh kita suruh minta ganti kecuali karena kelalaiannya. Ya. Jangan kurangi hak orang lain. Hak supir kita, hak pembantu kita, hak pegawai kita, hati-hati. Ya, hak pegawai kita. Masalahnya berat. Ya. Makanya dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Salasatun ana khasmuhum yaumil qiyamah." 3 orang yang aku akan menuntutnya, aku menjadi musuhnya pada hari kiamat. Di antaranya rajulun istajara ajiran fastaufa amalahu wa lam yuwaffi ajrahu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah berkata, aku akan menjadi musuh bagi 3 orang. Di antaranya seorang lelaki yang mempekerjakan pegawai atau pekerja dan dia sudah mengerjakan sesuai dengan tugasnya.
kemudian tidak ditunaikan gajinya, waliyadzubillah, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Zalim. Nah, berkaitan dengan hak-hak manusia ada dua. Ada hak berkaitan dengan harta, jangan kita kurangi, dan ada hak berkaitan dengan harga diri. Hati-hati. Ini juga berkaitan dengan para dai. Ketika kita misalnya menilai seseorang, ya, maka hendaknya kita menilai dengan benar, harus adil. Tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam menilai. Jangankan sesama muslim, bisa jadi seorang lihat buku, oh ini buku apa ini? Padahal dia tahu bukunya bagus, cuma ada kekurangan-kekurangan, wajarlah. Buku tidak ada yang sempurna. Maka dia harus nilai dengan sesuai dengan penilaian yang baik, yang adil. Sisi baiknya, sisi kurangnya ini, ya. Jangankan kepada sama muslim, kepada orang kafir kita harus adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa." Jangan sampai kebencianmu kepada seorang kafir menjadikan engkau tidak adil kepadanya. Anda benci sama orang kafir, tapi kalau dia dalam hal ini benar, kita tidak boleh mengurangi haknya, tidak boleh kita jatuhkan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak boleh. Meskipun dia kafir. Jangan mentang-mentang dia kafir kita habisi sehabis-habisnya sehingga hak dia tidak, kata Allah larang. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin." Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mengantarkanmu ala alla ta'dilu, kau tidak adil dalam berucap, tidak adil dalam bersikap. Maka waspada, ya, kita bersikap adil. Apalagi kalau sama musuh saja kita disuruh bersikap adil, apalagi sesama kaum muslimin. Betapa sebagian orang licik ketika dalam mengkritik, licik dia menggambarkan opini yang tidak benar, ya. Kita sebagian dai sunnah digambarkan dengan opini yang sangat tidak benar. Sengaja orang itu licik, ya. Ketika menggambarkan dai sunnah ini suka mengkafirkan, suka begini, wah ngeri dia. Dia tahu kita tidak begitu, tapi dia licik, ini kurang ajar ini orang. Tapi ya sudahlah, ada Allah yang akan mengaturnya. Ya. Kalau sama orang kafir tidak boleh tidak adil, bicara yang sesungguhnya, bagaimana dengan kita sama muslim? Ya, kita dicap Wahabi, kita juga muslim. Enggak boleh kita ada ahlul bidah, kita enggak suka, kita bohong tentang dirinya, orang itu begini-begini, padahal enggak begitu, enggak boleh ya ikhwan. Dan orang bikin sama kita enggak ada masalah. Kita akan tuntut hak kita di akhirat. Tapi kita enggak boleh sama orang lain, misalnya kita tidak sesuai dengan manhajnya, kemudian kita jatuhkan dia, tidak sesuai dengan yang hakikat, kita bohong tentang dia, menggambarkan opini yang tidak benar tentang dia, enggak boleh. Namanya kita mengurangi haknya. Wala tabkhasun nas asya'ahum, enggak boleh. Enggak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian pada suatu kaum buat kau tidak adil, enggak boleh. I'dilu, adilah. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, kita kalau lihat di YouTube betapa banyak, ya. Sudah dicerca, dicela, tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Ya kalau mereka mengkritik sesuai dengan kenyataan berbeda enggak ada masalah, tapi kalau kan ditambah-tambahin, digambarkan yang tidak dibuat opini yang tidak benar, maka ada Tuhan, jangan khawatir, semua tercatat, semua akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Taib, jadi usahakan ikhwan dan akhwat, ketika kita hidup dalam kehidupan di atas muka bumi ini, jangan kita kurangi hak-hak orang lain. Ya. Jangan kita hak orang lain, terutama hak orang terdekat, orang tua kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita, pekerja kita, bos kita, jangan kurangi. Karena sifat manusia pada dasarnya senang menuntut haknya, lupa dengan hak orang lain. Senang menuntut haknya, lupa dengan kewajibannya. Jangan, ya. Kita sebagai rakyat, sebagai penguasa, masing-masing punya hak dan kewajiban. Ya, jangan hanya sekedar pandai menuntut hak, lupa dengan kewajiban. Kewajiban penguasa terhadap rakyat dikerjakan, kewajiban rakyat terhadap penguasa harus dikerjakan. Kewajiban bos terhadap pegawai dikerjakan, kewajiban pegawai terhadap bos ditunaikan. Tapi kita lanjutkan kaidah berikutnya. Kaidah di mana diambil dari surat At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ini kaidah yang sangat agung, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim dan nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang berusaha bertawakal kepada Allah dalam segala kondisi. Selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dirinya berlepas dari ketergantungan kepada Allah dalam sekejap apapun. Nabi berdoa, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takil nafsi tarfata ain." Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum.
Birahmatika astaghits, aku mohon dengan rahmatmu. Fasli li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku, luruskanlah segala urusanku. Segala urusan aku dengan istriku, aku dengan suamiku, aku dengan anak-anakku, urusanku banyak. Urusanku dengan ustadku, urusanku dengan murid-muridku, urusanku dengan pegawaiku, urusanku dengan bosku, dengan tetanggaku, urusanku banyak. Urusanku dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadahku banyak sekali urusan kita. Ya Allah, luruskanlah segala urusanku. Seluruhnya, wala takilna nafsi tarafat. Jangan kau biarkan diriku bersandar kepada diriku sendiri. Jangan kita pede dengan diri kita. Jangan, kita bersandar kepada Allah. Kita pede kalau Allah di belakang kita. Kalau enggak, jangan kita sandarkan segala kepada diri kita. Berarti kita enggak tawakal. Tawakal itu perkara yang menakjubkan, ikhwan. Dalam segala hal tawakal. Makanya orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab, apa kata Nabi SAW? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kurang tawakalnya. Tawakal dalam hal tertentu aja. Ya. Sebagian orang mau ini baru tawakal. Mau melamar baru tawakal. Mau nikah lagi baru tawakal. Padahal urusan tawakal banyak. Ya. Tawakal banyak. Kita beribadah butuh tawakal, kita keluar rumah butuh tawakal, kita baca Quran butuh tawakal, kita umrah butuh tawakal. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah, beribadahlah dan bertawakal, sehingga namanya ibadah butuh tawakal. Ya. Salat butuh tawakal, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut alladzi yaraka hina taqum. Wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakallah engkau kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri salat. Salat juga butuh tawakal. Ditawakal nih, karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Allah akan mengurusi urusannya. Taib, ayat ini turun dalam surat At-Talaq berkaitan dengan masalah perceraian. Ya. Yang ketika orang bercerai, dia sedang menghadapi permasalahan yang sangat berat. Saya rasa di antara permasalahan hidup yang sangat berat ketika terjadi perceraian. Bagaimana seorang laki yang sudah hidup rumah tangga dengan seorang wanita bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah punya anak 2, 3, 4, 5, sampai 7 dan seterusnya. Kemudian terjadi perceraian. Urusannya berat. Dendam, marah, bercampur aduk, ya, kesedihan, kejengkelan bercampur aduk. Makanya ayat ini turun pada kondisi yang sangat berat pada manusia, itu ketika dia sedang menceraikan atau sedang dicerai. Hendaknya dia bertawakal. Tapi ayat ini umum tentunya. Tapi di antara kondisi yang sangat berat dihadapi seorang ketika sedang mengalami perceraian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah perceraian, ya. Kata Allah, fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin. Allah mengatakan dari awal ayat, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kalau kalian menceraikan istri kalian, maka ceraikan pada waktu yang tepat. Jangan sembarang cerai, tapi tunggu dia suci dan belum kalian gauli baru ceraikan. Kemudian kalau kalian sudah menceraikan, jangan keluarkan mereka dari rumah mereka, dan mereka juga tidak boleh keluar dari mereka. Jangan marah-marah suruh pulang sana, pulang, enggak boleh. Kalau talak 1, talak 2 tidak boleh, tetap mereka tinggal di rumah suami, ya. Kemudian kata Allah, fa idza balagna ajalahunna famsikuna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Kalau ternyata masa iddahnya sudah mau selesai, 2 kalian lakukan. Kalau mau kembali meneruskan pernikahan, maka dengan cara yang baik. Kalau mau cerai, dengan cerai yang baik, kata Allah. Aw fariquhunna bima'ruf, dengan cerai yang baik. Kemudian datangkan wa asyidu dzawi adlin minkum, datangkan 2 saksi ketika kau ingin kembali. Wa aqimu syahadata lillah, tegakkanlah syahadah persaksian Allah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Inilah nasihat dari Allah kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan solusi baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah baginya. Nah, orang ketika melakukan perceraian, terkadang dia tidak bertawakal, ya. Dia bersandar kepada urusan duniawi. Harusnya dia bertawakal, tawakal dalam menceraikan, tawakal ketika dicerai. Kalau kita bertawakal, apakah kita sebagai dalam posisi menceraikan atau sebagai wanita yang diceraikan, Allah akan kasih keluar. Kenapa perceraian banyak tidak menimbulkan solusi? Karena kita tidak bertawakal. Suami nyerainya ngawur dengan cara tidak baik, dendam, berteriak-teriak, ngawur, berkelahi, baru cerai. Padahal Allah mengatakan au fariquhunna bima'ruf, ceraikan dengan cara yang baik. Istri juga ketika diceraikan juga ngawur, kemudian sana bongkar-bongkar aib suami, pokoknya macam-macam lah. Akhirnya perceraian menimbulkan kehancuran.
Istri jadi janda terkatung-katung, entah gimana, suami entah apa, mungkin kacau ya. Dan itu banyak terjadi. Kenapa? Ketika dia melakukan perceraian, dia tidak bertawakal. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seorang bertawakal dalam urusan cerai penting, ya, penting. Agar ada solusi, agar ada jalan keluar, dan agar Allah berada di belakangmu, ya. Allah akan menolongmu kalau kau bertawakal dalam kondisi yang sangat sulit, yaitu menceraikan. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ayat ini berkaitan dengan masalah perceraian, tetapi intinya, ya, kita harus bertawakal, ya, dalam segala hal, ya. Ini hanya sekedar contoh dalam Al-Qur'an, bertawakal dalam masalah perceraian, tapi dalam segala hal yang lain Allah contohkan dan Nabi sebutkan kita harus bertawakal dalam segala hal. Tentunya namanya tawakal itu kita sertakan dengan ikhtiar. Kita ikhtiar sambil menyerahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perkataan yang indah, ya, dari Fairuz Abadi, Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya Basair Zawit Tamyiz. Dia menyebutkan dari Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Basair Zawit Tamyiz, ya, dia sebutkan tentang hal-hal yang kita perlu tawakal. Banyak sekali, ada beberapa poin. Saya akan bacakan secara singkat poin-poin tersebut agar menjadi pelajaran bagi kita. Karena orang kadang tawakal ketika tadi urusan dunia, mau kerja baru tawakal. Padahal tawakal arealnya luas, ya, banyak dalam banyak hal. Di antaranya beliau berkata, kalau kau ingin kemenangan, maka bertawakallah kepada Allah. Allah mengatakan, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Ya, kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa yakhdhulkum faman dzal yansurukum min ba'di. Kalau Allah meninggalkan kalian, siapa yang bisa menolong kalian? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka orang beriman hendaknya bertawakal. Ingin menang, tawakal. Jangan sombong dengan jumlah, jangan sombong dengan kecerdasan, jangan kepedean dengan enggak, tawakal kepada Allah. Kita hanya melakukan sebab. Serahkan kepada Allah kalau ingin menang. Kemudian juga kata beliau, wa idza a'radta an a'daika falyakun rafiquka tawakkul. Kalau kau berpaling dari musuhmu, orang benci engkau, maki-maki engkau, berpaling, tawakal. Jangan berpaling sambil ngomong-ngomong, enggak, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kita punya Tuhan yang ngurusin dia, jangan khawatir. Apa kata Allah? Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai penolongmu, ya, yang ngurusi engkau. Ini banyak hal kita menghadapi permasalahan seperti ini. Ada orang enggak suka sama kita, orang menjatuhkan kita, biarin saja. Ente berpaling, tawakal sama Allah. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepada Engkau. Bersikaplah dengan dia apa yang Kau kehendaki. Ya, tawakal. Jangan kita berpaling tapi kemudian kita di belakang macam-macam. Enggak. Berpaling dan bertawakal. Berpaling butuh bertawakal, ya. Menghadapi butuh tawakal, berpaling pun butuh tawakal. Luar biasa. Kemudian juga dia mengatakan, wa idza a'rada 'ankal khalqu fatawakkal 'ala rabbik. Jika orang-orang berpaling darimu, kau berdakwah, orang-orang berpaling tidak mau menerimamu dan yang lainnya, tawakal. Kau berpaling, kau tawakal, orang berpaling darimu juga bertawakal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tawallau. Allah berkata kepada Nabi, fa in tawallau, kalau mereka berpaling darimu wahai Muhammad, faqul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Ya. Orang berpaling, kau tidak ada yang mau dengar, tawakal sama Allah. Yang penting kau sudah berusaha, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau diminta untuk atau kau minta perdamaian, ya, dengan musuhmu dan yang lainnya, maka bertawakal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika ternyata musuhmu minta perdamaian, maka lakukanlah perdamaian, tapi tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, ya. Jika datang kepadamu musibah yang kau tidak sukai, kena musibah, bencana alam, pandemi dan yang lainnya, ekonomi jatuh gara-gara musibah dan macam-macam yang kita tidak suka, ini namanya ujian. Maka bertawakallah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan menimpa kita musibah
kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah pengurus kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang beriman bertawakal. Dan ini kita butuh zaman sekarang ini. Ya, sebagian kita subhanallah dengan pandemi ekonomi jatuh, ya, terpuruk, terlilit utang dan macam, sudah bertawakal. Jangan bertawakal, husnudzon kepada Allah, berusaha bangkit. Tidak bisa bangkit sekarang, suatu kita bisa bangkit. Tapi jangan kita meninggalkan Allah sama sekali. Kita akan ditinggal oleh Allah. Kalau Allah sudah tinggalkan kita, tidak ada yang bisa menolong. Minta ngemis kepada manusia apapun tidak akan bisa ketika Allah meninggalkan kita. Demikian juga dalam beribadah, kita suruh bertawakal, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Ya, beribadahlah dan bertawakal kepada Allah. Umrah kita tawakal, haji kita bertawakal, salat kita bertawakal, baca Quran kita bertawakal, ya. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya, saya membaca satu persatu tentu sangat banyak, tapi di antara hal yang mungkin bisa saya sampaikan, di antaranya beliau berkata, wa in syi'ta an tanala mahabbatallahi fanzil awwalan fi maqami tawakkul. Kalau kau ingin meraih kecintaan Allah kepadamu, maka pertama kali kau harus singgah di tempat tawakal. Allah berfirman, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini ikhwan, kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah penguasa segala sesuatu. Jika menghendaki tinggal berkata kun fayakun. Jika Allah telah menolong kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tapi jika Allah meninggalkan kita, maka siapa lagi yang mau menolong kita? Allah ta'ala bisawab. Demikian saja kajian kita kepada jemaah Majelis Taklim dan Nurs. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.